Yo Sobat Bolang, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua lagi dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini kita mau ngebahas landing nih, tapi landing dari perspektifnya Bapak Harley. Oke, jadi kita mau bahas yang seru-seruan aja gitu ya. Apa namanya? Tempat landing yang terseram, tricky atau susah menurut Mas Harley sesuai dengan pengalamannya. Kenapa? Kenapa kita bahas kayak gini? Karena kan kemarin kita sempat ngomong kalau sebenarnya menurut pilot landing itu yang paling susah ya. Salah satu lah. Salah satu Salah satu lah. yang paling susah ya. Paling iya, paling apa namanya tuh? eh Paling dinilai. Kalau yang jelek semua orang dimarahin semua orang. Dan apa namanya landing itu bisa dibilang kan ada istilahnya critical 11 ya Mas ya. Benar nggak sih? Critical 11 yang pokoknya Iya, gue pernah denger sih iya kan, kritiknya. jadi nggak boleh lengah gitu, nggak boleh bener-bener pilot ya harus full konsentrasi gitu ya kan, ya. harus fokus banget gitu. Oke, nah ini kita coba tanya-tanya ya, menurut beliau ini, menurut Bapak satu ini, itu tempat landing mana sih yang susah? Kita mulai dari pas masih di Boeing deh, pas masih di Boeing, itu di mana tuh? Di Boeing berarti kan gue lagi di sini ya masih. Iya, Itu ya domestik. Tapi zaman dulu berarti kita Iya, ngobrol iya, ya. iya, iya. Jadi ada satu airport di Kalimantan. Daerah? Di Tarakan. Tarakan, oke, Itu oke. pun kalau nggak salah sih sekarang udah bagus ya. Iya, iya, Dulu iya. kan gua terakhir Itu zaman dulu banget nih dulu berarti ya. nih. Oke. Itu landasannya pendek, terus berbatu masalah gua gitu. Hah? Kayak surface-nya pun nggak yang, Nggak smooth, nggak rata gitu ya? seingat gua sih gitu. Oh gila sih. Terus Berarti kalau misalkan penumpang begini gelutuk. nah, jadi lebarnya juga seingat gua nggak terlalu lebar gitu ya. Oh gitu. Seingat gua ya. Iya, iya, Pokoknya iya. yang gue ingat kalau di paling yang gue ingat landing paling serem ya di situ gitu ceritanya gitu. Dulu kan nggak tahu ya, tapi yang pernah gue alami nih ya, menurut cerita-cerita orang yang masuk ke kuping gue gitu. Wah lu kalau ke Jogja, zaman dulu nih, lu ke Jogja Iya. lu naik kereta aja gitu. Kenapa? Landasannya Pendek. gitu Iya. kan. Ini ada yang lebih pendek lagi berarti. Ini pendek, ini beneran pendek nih landasan seingat gue ya. Gila. Kalau Jogja dia pendek, Nah. tapi sebetulnya pesawat lebih pendek dari itu pun masih bisa. Oh. Gitu. Jadi untuk ukuran pendeknya di sana itu masih santai. Itu bukan yang kritikal. Iya. Jadi iya. masih kadang-kadang kan yang Jogja seru-serunya nih ya. Iya. Kadang kan jadi ini landasan di seingat gua nih ya. Udah lama gua nggak sana gitu ya. Landasan terus ada buat masuk ke apron kan. Ini kan landasan nih. Ada buat ke apron ada jalannya di sini gitu kan. Ini apronnya gitu ya. Kita tuh masih bisa landing berhenti sebelum belokan. Oh. Jadi nggak perlu sampai ujung. Iya. Gitu loh. Jadi masih enak tuh. Iya, Masih iya. bisa dimainin. Nah. Kalau yang ditarakan itu nggak bisa ini benar-benar lu harus perfect aja udah nggak bisa. Oh gitu. Nggak boleh. Udah zero mistake berarti Mas. Itu Ya semua juga zero mistake sih ya. serem. Iya. Mendingan landing jelek pada bablas. Gitulah udah mah hitungannya tuh gitu. Jadi landing itu maksudnya gimana? Maksudnya landing tuh nggak mau jadi udah benar-benar tuh tujuannya tuh gua nggak mau bukan bikin landing yang enak, yang smooth gitu enggak. Pokoknya berhenti aja. Pokoknya di posisi situlah gua harus nyentuh landasan tuh di situlah gitu. Gua ada otak itu fokusnya ke situ. Berarti pilot yang pada masa itu yang landing di bandara itu jauh jago berarti ya? Ya secara ya jago lah. Secara nggak langsung. Tapi secara langsung dia bilang dia jago. Gitu. enggak gua enggak. Gua pernah touchdown situ enggak ya? Apa kaptennya terus ya? Oh, berarti bukan lo yang landingin tuh? Gue lupa, gue pernah nggak landing di situ. Iya. Tapi, Lo masih pilot juga sih? Gue Bang? pilot. Iya. Oke. Tapi intinya itu yang paling serem lah maksud gue. Maksudnya biasanya kan kita masih gue mau landing mau bikin smooth gitu Iya, kan iya, ya iya, masih iya, bisa iya, dikit iya, gitu. iya. Ini udah Udah nggak mikir ke sana tuh. Yang penting berhenti aja tuh pesawat tuh kan. Iya. Iya. Oke, nah kalau zamannya Airbus A320 deh. Nah itu di Kathmandu mas.
di Nepal. Nepal berarti pegunungan. Nah, itu pegunungan. Jadi itu Wow, ini seru nih. Itu serem apa cocok. Iki itu? Dua-duanya. Dua-duanya? Mm-mm. Oh, oke. Jadi itu kalau cuaca lagi jelek, Hah? ya serem. Jadi itu kan Nepal tuh gunung. salju kan? Ya maksudnya kadang hujan juga. Oh. Maksudnya ya angin. Dia kan jadi dia landasan nih. Hah? Ini gunung-gunung, sini gunung. Oke. Jadi yang kita pakai tuh landingnya ke sini, take off-nya ke sana. Karena take off gini nih serem. Oh, gunungnya gede gitu. Tinggi-tinggi. Gede lah gunung Himalaya. Lanjut Himalaya. Iya. Nah, di sini nggak tahu siapa yang bikin landasannya dulu. Mungkin harus dipecat nih. Jadi di sini kan ada gunung nih. Hah? Jadi kita kan biasa kan mau mendarat kan ya biasa kan gini doang ya kan. Set gitu. Kok ini nggak bisa gitu mas. Kita gini, tuh diemin dulu, terus baru giniin. Jadi Hah? Berarti artinya itu yang dalam teriak-teriak dong. ya nggak gini juga. Maksudnya biasanya kan normalnya nih bahasa kita tuh 3 derajat sebenarnya. Oh, oke. Jadi kalau kita mau mendarat tuh sebenarnya angle-nya tuh 3 derajat. Oh, Gitu ya. oke. Di semua airport tuh Iya, iya, rata-rata tuh pas kita mendarat sebenarnya 3 derajat tuh. Iya. Nah di sana kalau dibikin 3 derajat nyangkut gunung. Wah, Gitu. iya. Jadi dibikin tuh pertama tuh kurang lebih sekitar 5 derajat lah. Oh. Jadi gini 5 derajat dulu turun, baru dibikin 3. Gitu. Kalau jadi grafiknya tuh mungkin gini, ya biasanya kan gini, Iya. set. Tapi ini nggak bisa kan? Akhirnya gini, baru gini. Gitu. Nah, itu banyak itu- kecelakaan nggak sih pas landing di sana? Hah? Orang-orang banyak yang kecelakaan nggak sih di sana? Yang kecelakaan adalah, tapi kalau ikut prosedur ya sebenarnya nggak. Oh, Gitu ya. balik lagi prosedur. Jadi, Oke. ya itu triknya gitu. Iya, iya. Nah, Nggak, dan itu sorry, selain itu kan yang gue tahu nih ya, yang masalah nih sekarang ini nggak, kan gitu ya. gunung tuh angin. Nah, sekarang kita ngomong masalahnya. Oke. Kalau ada awan, ada hujan, udahlah. Mau nggak mau harus nabrak. Harusnya nggak punya opsi. Jadi kalau udah di tempat-tempat kayak gitu tuh opsinya kecil. Oh gitu. Lu kenapa nggak? Tinggal ya pilihannya yang muter dulu. Oh. Dan pilihan kita kan gini. Jadi ada beberapa bandara nih. Iya. Lebih baik lu mendarat di situ daripada pindah tempat. Karena pindah tempat pun Sama aja. masalahnya ada lagi. Iya. Iya. Iya, oke. Jadi di situ tuh biasanya ngantri. Kalau udah cuaca jelek, gua antrian banyak tuh. Oh gitu. Karena kan biasanya mendarat sini take off ke sana. Jadi kalau cuacanya anginnya kenceng nih, kan kita kalau mendarat kan harus angin dari sana, kita mendarat ke sini. Iya. Ya kan? Iya. Terus anginnya dari belakang. Kalau kan ada maksimumnya. Iya. Jadi kadang-kadang itu yang bikin ribet gitu loh. Oh. Dan itu landasan pendek. Oke, landasannya pendek juga. Landasan juga pendek. Ya, Emang itunya bener tricky. harus dipecat itu. Iya. Iya. Ingat gua ya, gua udah lama juga ya. Tapi akhirnya lama-lama buat untungnya pesawat 320 gua dulu lama-lama makin canggih. Oh. Jadi nggak perlu gini lagi, tapi bisa lewat muterin gunungnya aja. Jadi kan ini landasan tadi ya. Ini gunung. Nah, ada gunung tuh yang benar-benar kalau di landasan dipanjangin gitu tuh emang nyengkol gunung kan. Makanya harus gini ya. Nah, tapi di sini ada gunung lagi ya kan. Jadi ada di sini celah nih sebenarnya, cuman nggak lurusnya landasan. Nah, pesawat yang canggih itu dia bisa muter sambil turun 3 derajat, dia muterin gunung itu. Ah, sedap. Berarti pas lagi landing itu gunungnya kelihatan tuh. Kelihatan, cakep tuh. Wih, Kalau ngomong cakep. Cakep. Itu serem tapi cakep. Menurut dia ya. Jadi, Iya, oke. nah kalau ngomong cakep nih ya, Mas. Jadi kayak itu ya, lu bisa ngeliat rumah-rumah dari deket. Cakep bro. Itu warna-warna rumahnya. Dan itu di posisi dia lagi muterin gunung itu. Iya, ini kan gunung nih, kita muter gini. Gitu kan. Nah itu pemandangannya. Nah, ada tempat lagi sebenarnya yang lebih yang cakep juga tuh di Yemen. Oh. Jadi ada bandara di Yemen itu. Kalau kita mau mendarat itu, Yemen tuh di mana sih? Di Yemen di Iran bukan sih? Bukan ya? enggak Afrika. Yemen. Yemen. Yaman kan? Iya, Yaman. Oh. Dekatnya berbatasan sama Saudi kan. Oke. Itu
itu juga ini airport seru nih sebenarnya, iya kan? Airport seru, oke. Airport seru juga nih. Gimana nih? Karena dia altitude-nya tinggi, kalau nggak salah di berapa ribu kaki gitu ya, 7.000 kali ya. Nah, jadi kalau di situ tuh biasanya ada challenge sendiri kan, karena pesawat pasti lebih kencang mendaratnya. Oh gitu. Itu- Kenapa gitu? Ada hitungan fisikanya kan ada tuh, Kenapa gitu? karena faktor udara. Oh. Kan udara makin tinggi makin tipis. Iya. Jadi pas pendarat kan lebih kencang. Nah di situ juga ada bukit-bukit gitu lah. Oke. Nah, jadi kalau di sini tuh ada tuh satu tempat kalau kita mau muterin landingnya nih, mau muter ke sini gitu, bisa ngeliat luar mas. Cakep tuh mas. Gue suka rendah-rendah gitu. Iya. Nah, ini di Kathmandu ya. Itu yang challenging banget ya. challengingnya di situ ya. Lu pernah tapi pas lagi landing di Kathmandu salju gitu misalnya, pernah lu? Oh enggak, dia nggak pernah seumur-umur gua kesana enggak. Nepal bukan salju ya? Di gunungnya, tapi bukan di bukan kotanya. Bukan. Atau anginnya lagi rese gitu pernah? Lupa gua mas. Itu tapi itu kebayang nggak sih pas? Tapi itu pemandangan terindah gua landing ya di situ juga. Oh. Jadi challenging nih. Ini air bandara challenging, tapi kalau gua disuruh pilih nomor satu pemandangan terindah waktu landing ya di situ. Tapi kan lu pilot nih, kenapa lu jadi ngomongin pemandangan? Ya, kan gua jagoan. Oke. Ya masih bisa lihat luar lah. Oke. Kan kita terbang kan harus lihat luar juga. Iya. Gue jadi agak berkurang di trust gue nih malu. Iya. Jadi mendarat nih ya. Mendarat tuh yang kita kerjain ya. Jadi kita ngobrol melenceng dikit ya. Nah, gua ceritain nih pas mendarat nih. Jadi ada namanya scanning buat pilot ya. Scanning luar, dalam, luar, dalam, luar, dalam, luar, dalam. Apanya tuh? Yang kita lihat. Jadi kan makanya kita duduk nih. Pilot tuh kalau duduk harus bisa lihat dalam. Semua instrumen alat-alat yang di dalam itu. Sama bisa lihat luar. Jadi kita nggak boleh duduk ceper nih, nggak boleh. Kan ada tuh kalau bawa mobil orang yang suka nyeper kan. Kalau di pilot tuh nggak boleh. Jadi kita harus bisa lihat luar sama dalam. Karena proses pendarat itu kita lihat luar, lihat dalam, lihat luar, lihat dalam. Ini mata nih jalan terus nih. Oh gitu. Jadi yang kita lihat tuh harus luar dalam terus. Karena apa? Awareness juga ya salah satunya ya. Jadi kita tahu, kita lihat sini benar, lihat luar benar, kita lihat dalam benar, lihat luar benar. Nah kecuali cuaca lagi jelek, kita harus fokus ke dalam. Nah kalau cuaca jelek, yang pilot yang terbang lihat dalam, yang pilot satunya lihat luar. Gini tetap harus dilihat luar terus gitu. Jadi emang harus kompak ya. Harus lihat luar gitu. Jadi gua bukan tadi gua. Jadi gua tadi maksud gua kenapa gua bisa lihat pemandangan indah nih. Karena kita tetap lihat luar juga gitu ceritanya. Nah, waktu itu tuh indahnya tuh karena waktu itu di gunung di depan landasan gua ini lagi bersalju dan dari waktu itu kan pagi ya. Cahaya matahari pagi-pagi kan bagus ya. Pantulan-pantulannya itu. Nah, waktu itu kayak gitulah ceritanya. Lo fotoin kan? Dia nggak mungkin bisa. Kalau itu baru kelewatan. Ada loh. Ada loh yang suka gitu. Iya. Oke. Nah, berarti dari 320 Kathmandu ya. Oke, kalau dari situ ke 330 ya, Mas? Apa 330? Dari situ gua ke 330. Oke, 330 apa yang paling? Nah, 330 horor? Paris. Enggak sih. 330 gua enggak, kayaknya waktu gua 330 gua enggak ke Paris. Yemen enggak juga. Pakistan mah. Pakistan. Ya, nama kotanya apa ya? Pakistan tuh daerah konflik bukan sih, Mas? Hah? Konflik bukan sih? Itu kalau itu kalau kata teman gua tuh ada game perang-perangan itu suka dibikin di gamenya tuh di Pakistan. Nggak, tapi bener nggak sih? Itu daerah konflik kan? Enggak juga sih. Apa? Adalah. Jadi kan Pakistan kan berarti ada iya juga dong. Iya kan Pakistan gede-gede. Luas. Jadi okay. ada yang bagian konfliknya ada konflik enggak? ada yang Oke. kan berbatasan sama Afghanistan kan kalau salah ya. Jadi ada bagian konfliknya lah. Nah, jadi di ada satu bandara ini namanya tuh apa ya? Kok nggak salah gue. Nggak apa-apa ya disebutin kali ya. Peshawar nama bandaranya. Ya. Dan itu tuh udah disebutin tuh di prosedur kita nih. Kalau ini masih ngehe. Nah? Ini pasti
tulisannya pasti rese deh. Jadi kalau terbang situ kan malam ya biasanya, gitu kan terbang. Kenapa nggak sih? Jadwalnya malam. Oh, oke. Bukan gue yang bikin jadwal. Oke. Iya. Jadi ada aturannya di situ. Lampu tuh harus matiin. Hah? Waktu mendarat. Lampu apa nih? Sebelum mendarat ya. Lampu luar, lampu depan lah kalau mobil ya. Kan ada lampu depan tuh. Jadi matiin. Anjing, kenapa gitu? Karena takut ditembak. Mas banget. Jangan ditembak lu. Seriusan. Enggak, maksudnya kayak, ya lu gimana landing ya? Pas sampai udah deket baru nyalain. Jadi lu harus undercover dulu nih. Anjing. Goks. Jadi kalau terbang di situ tuh Nggak, tapi lu pernah landing di situ, Bro? sering. Ya maksudnya nggak sekali lah, lumayan lah berkali-kali ada kasus-kasus juga lah gitu ya. Oke. Nah, itu landing ke situ tuh emang udah ada panduannya lah. Maksudnya kan biasa lah ya, catatan-catatannya untuk mendarat di sini gimana. Nah, di situ tuh emang kita harus matiin lampu. Lampu depan ya, lampu kayak mobil tuh lampu depannya kan ada tuh. Nah, bukan pesawat itu belakang tuh ada lampunya. Kita kan kayak sebenarnya di roda depan itu. Ini kan roda ya. Roda, kan ada tiangnya nih. Di sini ada lampu. Nah, itu dimatiin. Nah, itu dimatiin. Oh, oke. Di sayap sebenarnya kan ada lampu juga. Iya. Di apa namanya tuh? Badan sama sayap kan juga ada lampu. Iya, itu dimatiin. Pokoknya lampu itu dimatiin aja. Wah, yang utama sih lampu itu ya. Lampu yang dibuat itu ya. Cabin masih matiin dong. Cabin standar lah. Oh. Kan emang kalau landing harus matiin lampu ya. Kan lu pilot nih, kenapa nanya sama gue? Itu emang kita mati. Jadi terbangnya itu kalau jangan sampai gimana itu stealth mode. Jadi nanti setelah berapa sebelum mendarat baru kita nyalain. Oh gitu. Fit lah. Udah deket landasan lah pokoknya lah ya. Gila. Tapi lu pernah ngerasain ditembakin gitu? Ya enggak lah. Oh. Gitu. Tapi di situ kayaknya sih emang aman sih. Maksudnya selama ini belum ada yang ketembak. Iya. Jadi enggak, kenapa tuh bandara nggak dipindahin sih ke tempat yang lebih aman gitu loh? Mungkin aman tadi ya. Tapi itu hanya untuk menjaga aja kali ya. Apa ya? Gue tembak itu tuh gue lupa kasusnya apa tuh. Ada rudal, wing gitu. Enggak, sampai dijagain tentara. Hah? Bandaranya. Anjing. Gue lupa kasusnya apa waktu itu. Jadi yang jaga tentara. Wah, orang-orang mau eksodus atau waktu itu. Iya. Gue lupa. Wah, eksodus. Itu agak-agak ini tuh. Oh, oke. Momen-momen yang menegangkan juga tuh. Ya karena kan pesawat lagi mau landing itu kan kelihatan dari mana-mana kan, itu kan. Lu kalau mau ditembakin mah bisa aja sih. Wah gila, malam lagi lo ya. Malam. Iya. Terbangnya malam. Atau mungkin siang memang nggak dibuka kali mas. Iya nggak sih? Mungkin lebih aman malam kan. Iya nggak sih? Iya kan, makanya lampu lu disuruh matiin kan. Kalau siang kan kagak ada peduli lampu kan. Oh gitu. Nah, 380 apaan? 380 nih. Nah, itu sebenarnya enaknya 380 kan pesawatnya gede ya. Yeah. Jadi nggak semua bandara, pilihan bandaranya pun lebih terbatas. Jadi kita terbang ke bandara yang gede-gede. Iya. Cuman trikinya 380 itu waktu di darat sebenarnya. Karena saking beratnya pesawat, lebar gitu kan ya. Kita nggak bisa lewat semua jalanan-jalanan yang ada di bandara gitu. Jadi ada yang boleh buat 380, ada yang nggak boleh. Nah, kalau ini yang paling tricky kalau pengalaman gua pribadi tuh di Paris. Kenapa? Paris itu sebenarnya mungkin kendala bahasa ya. Oh, emang mereka nggak mau bahasa Inggris gitu? Kurang pernah dengar bahasa Inggrisnya orang Perancis kan ya? Iya pernah sih. Kan iya kayak sih, gitu ya. kurang sih. Jadi, dan mereka kan di negaranya kan bahasa Perancis. Oh. Iya kan? Jadi emang kalau kita ke kampung-kampungnya nih, kayak dulu kan gue pernah tuh ya. Mereka nggak bisa bahasa Inggris. Gitu. Oh iya. Jadi emang betul itu betul. Jadi levelnya ya gitu-gitu juga, mungkin kayak level bahasa Inggris gua gitu. Iya. Dan di situ kan kayaknya lebih jagoan lu juga sih mas kayak bahasa Inggris mas. Paris itu kan bandara besar ya. Jadi tamu-tamunya pun juga pesawat yang landing itu kan pesawat dari mana-mana gitu. Dari Cina, semua negara. Iya. Jadi itu tricky gitu maksud gua, lebih tricky lah bahasa Inggrisnya. Jadi ini masalah bahasa, jadi kayak kadang-kadang tuh entah gimana kita disuruh lewat yang jalan yang salah. Jadi kalau kita nggak nyadar, kita salah jalan.
gitu. Oh gitu. Terus pernah kejadian. Itu kalau mau landing atau take off serem juga ya? Iya, kita jadi harus lebih apa tuh bahasanya, konsentrasi dinaikin lah. Iya. Karena bahasa beda kan. Karena mereka bahasanya. Jadi pernah juga nih. Kalau ngomong di sana banyak kejadian nih, bukan apa, banyak memori lah ya. Salah satunya tuh gue juga disuruh jalan salah, gue pernah, ya kan? Gak boleh belok, gue suruh belok situ. Karena lu nggak mengerti kan bahasanya dia gitu. Gue ngerti, Oh. tapi dia emang kasih perintahnya salah. Oh, oke. Entah dia karena gara-gara bahasa Inggrisnya kurang, terus Iya, kan dia iya. sebutin salah. Iya. gua nggak ngerti ya, Iya. pokoknya intinya diberitanya salah, gitu. Untung kitanya sadar. Iya. Terus pernah juga tuh, jadi kan biasalah orang kalau lemah kayak kita lah zaman kita sekolah, lemah berbahasa Inggris gitu waktu itu ya. Maunya kita kan apa yang kita bisa aja kita Iya, omongin, iya, ya kan, iya, mau salah mau bener terserah gitu kan. Yes no Iya, gitu iya, doang iya, kan ya, iya. denger ya. Nah waktu itu tuh gua lagi mau take off, ini landasan kan mau take off di sini gitu ya. Di sini ada ininya lah, jalan-jalan juga, kita bisa juga take off dari sini kan, landasannya panjang gitu. Waktu itu kita disuruh ke sini ke ujung, tapi pas di ujung ada satu pesawat diem, kan kita udah monitor nih dari sini nih. Ini pesawat kenapa diem aja ya kan? Terus kita tanya dong, ini ada apa nih gitu kan, misalnya kalau kita kesini kita nggak bisa mundur kan. Iya. Nyangkut juga lah, dia nyangkut situ, kita di belakangnya nggak bisa. Kita tanya nih sama mereka, jawabannya no problem gitu ya. Standar lah, malas jawab kali kan, bingung jelasinnya gitu kan. Kita jalan. Dia tinggal junction terakhir nih, kalau gua bablas gua harus kesini nih. Oke. Makin deket kan, bos. Tapi ini pesawat diem masih kan. Ujung-ujungnya ada apa? Mobil bersiren ya. Iya. Ada apa namanya? Mobil pemadam Iya. ke sana. Ngebut ke sini. Berarti kan ada apa nih Iya. kan? Kita tanya lah. Itu ada mobil-mobil itu ke sana. Ini kita tanya, lu masih mau kita ke sini gitu kan? Iya. yes katanya gitu. Lo turun lo keplak begitu orangnya gitu. Ngeselin banget. Daripada ya, Iya. udahlah. Karena lo ngomong metower nih. Iya. Motornya. Mesti lo turutin. Ya udah kita nggak usah inilah, kita minta aja lah ya sini ya. Kita putusin. Jadi kita nggak daripada nanya jawaban gitu doang kan, akhirnya kita putusin kita sini aja. Oh. Jadi urusan gitunya yang tricky di sana. Kitanya harus gitulah maksudnya. Itu termasuk katanya kalau lu terbang ke Rusia sama ke China ya? Nah, itu lain lagi tuh. Jadi ini lucu juga sih ya, maksudnya kan jadi punya nambah kerjaannya gitu. Kan kita di hampir di semua bagian negara-negara lain kan kita kan pakai fit ya, standarnya terbang ya, berapa feet. Iya. Kalau di sana pakai meter. Wah? Anjir, seriusan? Turun. Lu convert dong tuh? Iya. Jadi kita harus convert gitu ya. Jadi 2 kali mikir. Oh iya. Ada sih tabelnya. Iya. Kan nggak cepet ya. Iyalah, nggak bisa. Turun ke 2.300 meter. Itu berapa feet nih? Iya. Dan lu mesti ngeliat table lagi kan, ya kan? Table lagi biar benar. Iya. Tapi di pesawat sih bisa di-set juga sebenarnya. Oh gitu. Jadi ada pencet lagi, nanti keluar juga tuh kayak meternya berapa. Oh. Tapi nambah kerjaan aja. Dan indikatornya tuh dari feet kan, bisa kan feet kan kalau indikatornya? Iya. Itu jadi meter langsung. Ada ini sendiri gitu. Oh. Keluarlah nongol dong gitu. Oh Kita gitu. pencet meternya berapa. Tapi kan nggak akurasinya kan beda ya. Iya. Sekarang misalnya 8.000 kaki. Kalau dimeterin kan mungkin Kok ada koma-komaannya? Iya. Nah, sekarang dia suruh kita ke 2.300 meter misalnya kan. Itu kan belum tentu 8.000 kaki. Iya. 7.900. Iya. Ya gitu-gitunya. Wah, anjrit, susah nambah juga. kerjaan aja gitu. Iya. Itu kan bikin apa namanya? Ya itulah. Bikin rese aja. Bikin ganggu aja. Iya. Bahkan dulu lebih zaman dulu lagi nih. Ini gue bingung jelasinnya tapi. Kita kan ada yang namanya QNH ya. Itu jadi kita kan diukur dari ketinggian di permukaan laut. Ya kan, berapa feet.
Jadi misalnya kita desain kita turun ke 3.000 kaki, itu kan 3.000 kaki dari ketinggian laut, permukaan laut, bukan ketinggian daratan, Iya. ya kan? Jadi kan landasan kan beda-beda ya ketinggiannya. Ya. Nah di sana waktu zaman dulu lagi nih lebih ribet lagi, dia maunya ketinggiannya di atas permukaan landasan. Jadi itu jadi ya nggak biasa lah ya. Iya, Kan iya, itu iya. bukan sesuatu yang kita kerja rutin. Iya, kalau karena lu biasanya pakai fit ya kan? Pakai fit, pakai namanya QNH, Iya, iya. QNI gitu kan. Oke. Di atas Permukaan landasan. Iya, 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 iya. Jadi kita harus convert lagi Iya, gitu. iya, loh. iya, iya, Kalau iya. disuruh desain ke 8.000 kaki, nah 8.000 kakinya itu bukan dari laut tapi dari sini ya. Jadi Oh, oke. kita harus- Itu kenapa sih mereka begitu? mungkin ada. Emang pengen rese Tapi aja. lama-lama mereka berubah kalau yang Oh, gitu. QNI itu. Oh, oke, oke tuh guys. Jadi ya Cuman masih meter masih. masih. Jadi landing itu emang wajar. Kemarin kita ngobrolin soal landing ya, Mas ya, dan itu full konsentrasi. Kenapa? Karena satu, kondisi bandara itu per bandara beda-beda ya Mas ya. Per bandara beda-beda dan tekniknya, kondisi alamnya itu kan beda-beda. Ada yang gunung, mungkin ada yang memang anginnya kenceng gitu kan, atau bahkan kayak tadi bahasa sama satuan itunya, meter sama fitnya gitu. Jadi memang kenapa pilot itu dituntut untuk full konsentrasi pada saat landing ya. Nah, Ya itu. gue inget nih, Apa tuh? di pengalaman nyebelin juga nih waktu landing nih Mas. Di? Afrika, Di mana tuh? nama kotanya NTB. 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 B. Oh, oke. Itu negara apa? Rwanda. Uganda kan ini. Oh, Uganda. Kali ya. Dari mana tuh ya? Coba lihat Iya, iya, iya. Ada nama kotanya NTB. ah. Dia di kalau nggak salah itu ada danau Victoria nggak salah. Jadi itu ada danau, landasannya di pinggir danau, Ah, ya kan? kenapa sih itu yang bikin landasan kenapa PR banget dah? Nah, jadi sebenarnya danaunya sih bagus, salah satu danau besar Iya. di Afrika ya. Tapi itu kan ya di situ gua harusnya tiap mendarat itu pasti nabrak burung. Oh gitu. Gua nggak tahu kenapa ya. Iya, iya, iya. Kenapa harus nabrak burung? Dan itu bahaya Mas ya? Nah, yang kejadian yang gue ingat waktu itu, momen dia nabrak burung gua tuh pas di momen kritikal gitu loh. Oh. Jadi kan kalau kita mendarat kan gini ya. Mendarat gitu kan, kita harus naikin dikit kan? Iya. Iya kan? Biar landingnya enak lah. Iya. Kalau kita gini terus gedor kan Iya, bisa iya. hard landing. Iya, iya. Jadi digini dikit biar landingnya Iya, enak. pas lagi gini nih Mas. Lagi gini sebelum touch nih, dan mau touch, burung nabrak kaca. Wah, anjing, pecah dong. Enggak, kalau pecah sih enggak. Cuman kan Ya lu kehilangan kesadaran beberapa lah. kaget kan. Iya, Kok kehilangan konsentrasi lah. Konsentrasi Iya. hilang, Iya, ya iya, kan? iya. Jadi Anjing bahaya banget itu. itu dia. Itu bahaya Pas banget lagi sih. Pas kenanya tuh udah di mata di tempat. Iya, 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 iya. Ini terus di depan gini. Iya, 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 iya. Oh, gue kan kaget kan. Iya, 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 Kalau iya. pilotnya Iya, kaget. iya, 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 iya. Nah, ini yang harusnya gini ya jadi gitu-gitu lah. Oh gitu. Wah, Jadi itu tuh anjrit. nyebelin tuh. Gitu. Nih. Jadi gue tiap kalau mendarat di situ selalu salah satu briefing gue ya itu Apa? banyak burung nih, bisa hati-hati. Harus lebih fokus. Iya, iya. Nah, tuh lihat kan. Jadi ini yang udah full konsentrasi ya, full fokus, tiba-tiba ada burung. Siapa coba yang bisa kontrol tuh burung? Kan nggak ada yang bisa. Gitu. Makanya kita tuh selalu kenapa ngomong pilot itu di kondisi apapun itu fokus harus wajib gitu ya. Tadi kita baru ngomongin landing nih, kita belum ngomong take off ya. Baru ngomong landing, kenapa? Karena ya itu tadi kondisinya beda-beda. Udah gitu kondisi alamnya beda-beda kan, ada gunung, mungkin tadi ada angin, ini ada lagi burung. Ya kan? Jadi di situ kalau gua landing di situ tuh tiap kalau di situ lagi itu ya, di balik lagi ya. Jadi fokus gua masih ya namanya pengalaman pribadi ya kan. Iya. Itu salah satu briefing gua tadi. Jadi benar-benar jadi paling nggak kaget lagi kejadian lagi gitu. Iya. Kan sebenarnya waktu itu kan burungnya kenanya di tempatnya kopilot gua. Bukan pas di kan kita duduk nih. Iya.
kan gua di kiri ya, Iya. di kanan ya kan. Iya, iya Pak. Jadi itu kenanya pas di pandangan mata dia. Oh. Dan waktu itu kebetulan dia yang landing. Oh, oke, Gitu kan. oke, oke, oke. Jadi dia kaget, Ah. gitu kan. Kaget, akhirnya yang harusnya naiknya cuma segini di maintain gitu ya. Berubah. Oh. Gue shock juga dong. Gue Iya, juga iya. kaget. Iyalah, pastilah. Bunyi kan, Iya. di kanan duduk gitu. Iya, kan. iya, iya. Bunyi terus gue lihat ada darah, bekas darah burung di kaca situ. Gue kan mata gue pun Kesana kesana, pasti kan. ya Iya, kan. iya, 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 iya. Jadi reaksi gue tuh telat. Iya, 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 iya. Nah waktu itu, akhirnya tiap gue ke situ, Ah. paling nggak kalau kejadian lagi gue tuh lebih siap. Atau Oh. kalau kejadian di tempat gue dia siap. Iya, 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 iya. Serem tuh. Iya, iya. Bener-bener waktu itu Iya, iya. ngagetin lah. Iya. Namanya udah siap mau itu paling cuma sedetik lagi soalnya Udah mau touchdown. Touchdown. Iya. stop gitu kan. Naik lagi. Anjay. Tuh, jadi buat kalian yang mau ke Uganda, hati-hati ya. Dan tolong dimengerti aja kenapa? Karena burungnya banyak. Oh di sana burung di Afrika. Gila-gila ya? Gila-gila. Oh, oke, oke. Gua waktu itu terbang kemana ya? Itu juga ini yang tricky lagi nih. Iya, ya. iya. Itu namanya tricky gitu. Iya. Dia bukit juga. Ah. Jadi kita mau mendarat tuh ada bukit, ada dasar. Pas mendarat nih, ini burung gede banget mas. Kelihatan, gede dan Iya, nabrak iya, iya, pesawat iya. gua tuh. Iya. Jedong, bunyinya keras Buset, banget. buset, buset. Yang habis nih, habis kita mendarat kan, kalau bekas nabrak burung kan kita harus laporan, Iya. harus ada pemeriksaan kan, takutnya ada yang rusak lah. Iya, iya. Kita cari nih bekas darahnya nih, nggak ada. Hah? Mungkin tuh Burung hantu ya? burung, Burung hantu juga kena lah harusnya. Iya, 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 mungkin iya. saking badannya Gede banget ya? gede terus mungkin Ja- kulitnya ja- tebal ja- juga. iya, jatuh aja kali. Iya, cuma nyenggol doang terbang aja terus kan. Wah, Nggak tahu juga maksud gue ya. iya. Tapi emang sih di sana binatang-binatang aneh tuh ada di sana dia emang. Hutannya juga masih Iya, masih apa namanya? Masih natural lah kasarnya. Oke deh, nah itu jadi buat apa namanya? Itu tuh buat video kita kali ini. Nah, sekarang kita mau nanya nih, pengalaman landing buat kalian pilot ya, pengalaman landing mana yang menurut kalian paling serem? Atau buat kalian yang memang penyuka terbang ya, pengalaman kalian landing di mana yang paling serem? Di bandara apa yang paling serem? Kasih di kolom komen ya. Oke Mas Arli, thank you banget. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.